Asin berapa? Mati ke lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Baik, itulah tadi satu buah lagu Melayu. Panggil Kapolda deh. Panggil Kapolda deh. Kapolres. Kalau ada mari Pak, Kapolda. Sesuai. Terima kasih Pak Gub. Wah, ini Ajis. Melawan kita atasan kan ditahan. Yang ngerjain Pak, mungkin polisi ditangkap ini. Itu di Merdeka Selatan itu ditemukan satu truk tuh Pak. Apa itu? Saya memang agak curiga ketika saya keluar, itu ya sampai lalu. Waktu bilang Merdeka Utara tenggelam, tergenang. Situ mana? Dari kali Kelungkut dimasukin. Saya suruh cek, nggak ada.
kami haturkan kepada yang terhormat Gubernur DKI Jakarta beserta pejabat teras Pemprov DKI Jakarta, yang kami hormati Kapolda Metro Jaya beserta seluruh pejabat utama dan para Kapolres jajaran Polda Metro Jaya yang kami hormati. Hadir di tengah-tengah kita semua sesepuh Polri, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Nanan Soekarno, mantan Wakapolri kita. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Ibu Ketua Bayangkari Daerah Metro Jaya beserta para pengurus. Yang kami hormati Bapak Arisman Wijaya dari Direktur Utama PT Agung Podomoro Land, dan juga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mengawali acara ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka peresmian gedung markas Satuan Patroli dan peresmian kapal patroli kelas C3 Ditpol Air Polda Metro Jaya, kantor subsektor Kopi Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat, dan peletakan batu pertama secara simbolis Polsek Metro Penjaringan serta Polsek Cilincing Polres Metro Jakarta Utara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara sambutan yang akan diawali oleh sambutan Direktur Pol Air Polda Metro Jaya kepada yang terhormat Bapak Komisaris Besar Polisi Makruzi Rahman SIK MH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kapolda Metro Jaya. Yang saya hormati Bapak Irjen Pol Dr. Andes Nanan Soekarno. Mohon maaf, Komjen Pol Nanan Soekarno. Nanti menghadap. Yang saya hormati Bapak Wakapolda Metro Jaya. Biar ada rangat dikit. Yang saya hormati Bapak Muspida Jakarta Utara, Bapak Direktur PT Agung Podomoro Land, Pak Risman, Bapak Direktur PT Pluit City, yang saya hormati Bapak Direktur PT Jakarta Property, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, yang saya hormati Ibu Ketua Bayangkari Daerah beserta rombongan pengurus. Yang saya hormati, banyak gangguan deh. Para hadirin tamu undangan, karena keterlibatan waktu saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Para hadirin yang berbahagia, mengawali sambutan ini, marilah senantiasa kita manjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih sayang dan kemuliaannya. Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat, berkah dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peresmian markas Komando Satrolda Ditpol Air Polda Metro Jaya, peresmian penunggangan unit 1 kapal patroli, serta peresmian pol subsektor kopi secara telekompren, dan sekaligus peletakan batu pertama secara simbolis pembangunan Polsek Metro Penjaringan dan Polsek Cilincing Polres Jakarta Utara. Dalam keadaan sehat walafiat yang kami selenggarakan dengan cara sederhana. Namun dalam kesadaran ini kami berharap hati dan pikiran kita dapat memberikan ketenangan dan rasa percaya diri, khususnya kepada seluruh personel Ditpol Air Polda Metro Jaya dan personel subsektor Polsek Tambora untuk dapat meningkatkan kinerja yang profesional, akuntabel, dan transparan. Saya selaku Direktur Polisi Perairan Polda Metro Jaya dan atas nama Panitia Pelaksana
kegiatan acara peresmian dan peletakan batu pertama beberapa polsek di wilayah hukum Polres Jakarta Utara, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Komjen Pol Nandan Soekarno dan serta undangan menyempatkan diri dan meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Dengan kerendahan hati yang terdalam, karena laut itu dalam, maka saya sebut terdalam, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena di tengah-tengah kesibukan beliau masih berkesempatan hadir dalam acara peresmian markas Satuan Patroli Daerah Polda Metro Jaya dan peresmian penggunaan unit kapal patroli. Para hadirin yang berbahagia, perlu diketahui bersama bahwa kantor atau markas induk Polair Polda Metro Jaya terletak berdampingan dengan Pusat Pendidikan Polisi Perairan beralamat di Pulau Pondok Dayung, yang selama ini status tanah sewa, dan kami selama ini 26 tahun tidak pernah memiliki kantor. Jadi baru saat inilah kami memiliki kantor yang resmi berkat Bapak Gubernur. Mudah-mudahan tahun ke depan nanti akan dibangunkan lagi di sampingnya. Ada ujungnya. Pulau Pondok Dayung merupakan wilayah yang masuk dalam ring Bewaking Pelabuhan Tanjung Priok dan dalam waktu dekat akan digunakan untuk perluasan Pelabuhan Tanjung Priok. Oleh sebab itu, untuk dapat memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat perairan secara optimal di seluruh wilayah perairan Polda Metro Jaya, kami memerlukan adanya sarana dan prasarana perkantoran atau markas yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok Direktorat Polisi Perairan Polda Metro Jaya secara maksimal dan optimal. Selanjutnya, sesuai dengan rencana induk PT Pelindo II pada tahun 2013 hingga tahun 2018 tentang pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, Pulau Pondok Dayung yang merupakan markas Dit Polair Polda Metro Jaya yang berada saat ini akan dilakukan pengerukan untuk dijadikan alur pelayaran dan kolam Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga perencanaan pemindahan atau relokasi secara keseluruhan markas Dit Polair Polda Metro Jaya akan dilangsungkan pada 2017 mendatang. Para hadirin yang berbahagia, kami menyadari sepenuhnya bahwa belum banyak yang bisa kami perbuat untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat perairan. Kami terus belajar dan berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Bantu kami jika kami memberikan manfaat dan tegur kami jika kami salah melangkah demi terciptanya pelayanan prima polisi khususnya di wilayah perairan. Semoga dengan bantuan Bapak Gubernur berupa pembangunan gedung markas dan penambahan 1 unit kapal patroli tipe C3 dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran untuk menghadapi tantangan tugas yang lebih kompleks, kami khususnya personil Polda Metro Jaya semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Karena besarnya peran yang dimiliki oleh Polair, maka dampak yang akan timbulkan akibat kinerja personil demikian besar bagi bangsa tercinta ini. Semoga kedepannya seluruh personil akan tetap memberikan yang terbaik bagi bangsa, senantiasa memperbarui semangat untuk mencapai target-target operasi tugas-tugas khusus ke depan yang telah diemban. Selain itu, sebelum mengakhiri sambutan ini, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas seluruh kemurahan untuk menghadiri acara ini. Kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Demikian sambutan singkat saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Direktur Polair Polda Metro Jaya. Yang ngarangnya yang salah. Arnafat Darpamahe,
karena di laut kami bangga. Laut nan luas tiada bertepi, tugas polisi selalu dinanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Kapolda Metro Jaya kepada yang terhormat Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes M. Tito Karnavian, MA PhD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur, Bapak Komjen, yang ngomongin pangkat dong. Beliau tadi bisik sama saya, dia mau masuk sesko tuh. Iya, gak usah lulusin. Pak Oji boleh lulus dengan syarat nanti sungkem di atas. Yang hormati Bapak Wali Kota, Pak Wakapolda, serta rekan-rekan jajaran Polda, Pak Dandim, Pak Arisman, Ibu-ibu yang kami sekalian. Pertama-tama saya kira nggak banyak yang saya mau sebutkan karena selain terima kasih. Kamsiah kepada Pak Gubernur, karena beliau ini gubernur yang konsisten antara ucapan dan perbuatan, gitu. Cepat sekali juga mengambil keputusan bekerja. Jadi ini sebetulnya mohon izin Pak Nanan, ide tentang Satrolda ini nggak lama Pak, baru lebih kurang hanya 3 hari saja pembicaraan, langsung jalan Pak. Dan kemudian dibangun berapa lama Pak Oji? Ini 3 bulan. Hanya 3 bulan Pak. Ya, hanya 3 bulan. Saya juga jujur aja, begitu Pak Oji cerita bahwa nanti akan dibangun Satrolda ini, bantuan Pak Gubernur, saya menanggapi biasa-biasa saja. Saya pikir kali ini angin surga ya, gitu kan. Tapi ternyata benar, Pak Gubernur kita ini gubernur yang lain dari yang lain, betul. Saya di Papua pernah berteman dengan 2 gubernur Pak, Papua dan Papua Barat, karena 2 provinsi. Tapi ya, bangun satu polsek, jangankan bangun satu Rolda, bangun satu pospol saja bertahun-tahun gak jadi-jadi Pak. Macam-macam nanti, makanya saya juga, prinsip saya ada begitu tadinya. Tapi begitu selesai, baru kemarin kita tanda tangani gedung parkir yang nilainya di atas 80 miliar. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur kita. Kapan lagi kita muji-muji kan nanti dikasih lagi. Yang kedua ini yang nyata sudah Pak. Tapi ini Pak Oji pinter, dibuat acaranya sebetulnya peresmian ini Pak Satrolda ini sekaligus pemberian kapal ada dari beliau, nanti kita lihat. Tapi di spanduk kan udah ditulis sama dia nih, pos subsektor kopi. Jadi pospol Pak Tambora, Polres Jakarta Barat. Setelah itu apa lagi nih? Polsek Penjaringan, Polsek Cilincing. Kalau dari foto begini didokumentasikan, nanti Pak Gubernur berdiri di sini, nanti kita tinggal nagihnya aja. Sambutan boleh belepotan Pak, tapi akalnya banyak sekali ini kalau ini. Akalnya. Jadi kalau Bapak tadi Bapak bisikin supaya nggak lulus, sebetulnya saya berkeberatan. Harusnya memang lulus gitu. Jadi terima kasih banyak Pak Gubernur. Ini kami sangat bangga dengan Bapak. Dan kemarin sudah kami sampaikan bahwa anak-anak di Polda Metro Jaya adalah anak-anak Bapak semua. Dan kami siap mendukung apapun langkah-langkah dari Pak Gubernur. Karena memang kami melihat sosok Bapak konsisten antara perbuatan dengan ucapan, cepat mengambil keputusan, dan memang Jakarta membutuhkan figur seperti itu. Oleh karena itu kami jajaran Polda Metro Jaya sekali lagi berterima kasih, dan kita siap mendukung langkah-langkah yang Bapak kerjakan dalam rangka untuk memperbaiki Jakarta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Hari ini hadir Bapak Gubernur di tengah-tengah kita. Untuk itu kita daulat bersama sambutan dari Gubernur DKI Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama, dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang masih dipecat protokol saya. Kok itu nggak ditutup dulu? Saya juga baru sadar itu. Yang saya hormati Pak Kapolda dan Nyonya dan plus jajar kau dan Ibu di kampung nggak ada. Juga Pak Wakapolda dan Nyonya juga. Saya hormati juga Pak Nanang, Komjen Pol. Yang pasti Pak Kapolri. Yang lain menggantikan sementara. Yang saya hormati juga Pak Wali Kota, juga Pak Marozi, juga ada Kasat Brimob ya, Pak Gatot dan jajarannya semua. Dan itu ibu-ibu polisi semua, Pak Arisman, ini yang saya suka dicap gubernurnya Podomoro katanya. Sampai tulis satu majalah. Tapi saya bercerita, saya juga mengerti bagaimana sulitnya pengusaha sebetulnya. Kita selama ini banyak sekali meminta CSR. Nah, CSR itu sebetulnya menyulitkan pengusaha menyusun pembukuan. Di dalam undang-undang kita, CSR itu ditaruh sesudah pajak, bukan sebelum pajak. Dan dibatasi hanya boleh 3%. Kita bisa bayangkan kalau dia nyumbangnya berapa, misalnya katakanlah 30 miliar gitu ya, mereka bisa dianggap punya keuntungan berapa? 3 triliun. Mati bayar pajak. Makanya begitu saya masuk ke DKI, saya ciptakan ini menjadi kewajiban tambahan. Jadi ini semua kewajiban ini. Kita hitung aset, berapa serah terima ke DKI, baru kita bantukan. Sehingga ini mengurangi pajak mereka juga. Ini jadi bukan CSR. CSR-nya setengah-setengah lah. Kalau gusur-gusur sedikit ada CSR-nya. Karena itu pembukuannya agak repot. Nah tentu kami nyambut baik. Ini nggak baik-baik hati banget juga loh Pak Marudi kita taruh di sini. Karena saya tinggalnya sebelah. Tadi saya mau... Tadi saya bilang sama ajudan, stop. Kita lewat tangga sini aja naik. Lebih cepet. Jangan Pak, kata jangan Pak. Terus saya lihat, ada kawat duri, kau nyangkut repot. Enggak. Tadi saya udah mau merangkak lewat sini itu dah. Karena saya tahu pasti Pak Kapolda semua ada di gedung ini kan. Tiba-tiba aku muncul aja dia tembak. Ngapain lewat situ? Tapi jangan Pak. Ya betul udah agak tua juga janganlah. Kadang-kadang kita ini lupa tua juga Pak. Ya tembok segini masih berani langkah. Nah kami memang akan merapikan seluruh waduk fluid. Jadi waduk fluid itu betul-betul biru, air dan hijau. Dan kita akan membuat tanggul tambahan 1,8 km tutup sampai ke Nizam Zaman. Dan kami akan punya tanah 10 hektar kira-kira. Nah 10 hektar ini kita akan bangun super blok. Ya mirip-mirip Green Bay lah kira-kira kita bikin. Tapi bawahnya bukan mall. Bawahnya itu gudang ikan. Supaya nanti diajak makan lagi deh Pak Marozi, makan lagi di Susi Masa. Tadi hukumannya 10 kali traktir tuh Pak. 10 kali deh traktir. Itu kita bikin, nanti bawahnya tetap nyambungan gudang itu, atasnya mungkin 2 lantai saya mau bikin untuk PKL, kuliner. Tentu nggak pakai AC lah, belum. Nah atasnya itu adalah apartemen yang ukuran 36. Tapi ini apartemen versi untuk rusun, hanya bayar biaya rawat 15.000 per hari. Makanya harus ketat, kalau nggak dijual 15 juta dibeli orang. Lama-lama 1 miliar dibeli orang, kalau bisa tukar nama. Nah, jadi kita harapkan para anggota polisi air juga bisa tinggal di sana sama keluarganya. Supaya kerjanya kan tidak jauh. Biasa laki-laki cuma kelihatan hebat doang, kalau pulang di rumah nggak ada nyonya juga pusing juga sudah. Cuma lagi sama teman-teman aja hebat. Tapi kalau ujung-ujung pulang ke rumah tetap butuh beda gitu memang. Nah saya kira anggota kalau semua tinggalnya dekat, pulang ketemu keluarga, nah kita bisa bikin aja perwira misalnya ukurannya
72, 2 unit digabung. Jadi bisa kita atur 36 dia 72. Nah, kita akan bangun banyak sekali tanah-tanah TNI Polri. Konsepnya itu memang kewajiban pengembang. Jadi cepat, kita hitung-hitungan. Dan saya ingin semua aparat itu, sama keluarga itu tinggal di ibu kota sebetulnya. Termasuk konsep kami ingin para profesional itu ditarik balik tinggal di ibu kota. Nah, makanya bekas nanti Wisma Atlet, kita bangun banyak apartemen itu. Jadi yang profesional, kita punya teman-teman, banyak sekali teman saya itu nggak mampu beli rumah di Jakarta. Tadi lupa deh itu, ada namanya juga Pak. Jadi ini tidak mampu balik ke Jakarta, dia tinggal di luar, tapi kerja di Jakarta. Uangnya habis sewa mobil, kredit, atau habis di waktu. Nah, keluarga juga kurang baik, kurang produktif. Suami istri kerja, ngabisin waktu di jalan 4 jam, 5 jam. Anak juga masih kecil. Nah, alangkah baiknya kalau dia bisa tinggal di tengah ibu kota dengan biaya sewa, istilahnya apartemen harga kos. Kalau 2,5 juta mah sewa apartemen bulanan, nggak perlu bayar 6 bulan, pasti mampu. Nah, ini yang mau kami lakukan, sehingga dia duitnya bisa pakai beli rumah-rumah di pinggiran. Nanti ke depan orang juga nggak keberatan tinggal di Kerawang, tinggal di Rengas Dengklok, selama kereta apinya baik, Bogor. Nah, kami mulai lakukan misalnya dari Tangerang, Bogor, nanti Bekasi, Depok. Kami ingin busnya bayar satu harga saja 3,5 Transjakarta. Bila perlu kami lagi rancang, sebetulnya saya pengen naik bus itu gratis. Baru membuat orang pengen taruh motor. Nah, karena itu di tengah kota Jakarta, kalau di dunia yang lain yang maju, hak and right itu di pinggir kota. Tapi saya kira kadang-kadang orang Jakarta agak aneh juga. Dia tetap mau naik motor gitu, naik mobil. Tapi macet baru mikir, aduh alangkah enak kalau saya parkir. Makanya salah satu yang kami mau bangun adalah di bawah Monas. Jadi Monas akan jadi tempat parkir dan PKL juga. Jadi orang bisa parkir di situ. Jadi di tengah itu nggak boleh lagi ada motor. Nah, ini kira-kira konsep inilah yang akan kami bawa. Kita akan terus bangun. Barak-barak TNI Polri kita akan ubah jadi apartemen-apartemen. Ya kan, saya kan bukan uang saya, Bapak Ibu-Ibu. Ini uang kiri kanan aja. Kita hemat. Dan di sini juga, ini bukan mau buka rahasia gitu ya. Mau nenggalamin Jakarta itu gampang sekali nenggalamin istana. Jebolin aja ini waduk fluid, pompanya, selesai. Mungkin Bapak Ibu masih ingat waktu awal 2015 saya marah-marah sama PLN. Kerendam kok. PLN sengaja matikan aliran listrik di sini. Dia matikan 1,5 jam. Saya marah betul. Lalu dia naik 1,8 meter. Sunter, Ancol, semua langsung tenggelam. Pompanya kerendam. Trafonya semua. Begitu ini dihidupkan, ini narik air sudah nggak bisa. Kan air datang begitu banyak. Begitu sini mulai kering, yang di Sunternya nggak bisa hidup. Ancol nggak bisa hidup. Karena pompa masih nunggu. Ini saya katakan sabotase, karena saya diketawain. Kenapa saya sabotase? Adalah, saya nggak mau sebut, beberapa orang telepon saya. Minta saya tanda tanganin surat siaga darurat banjir. Kalau itu saya tanda tangan, berarti yang nanganin banjir bisa keluarkan uang 57 miliar untuk bantuan-bantuan yang nggak bisa kita lacak sebetulnya. Saya bilang nggak bisa. Nah, saya mulai melihat orang sekarang mulai bukan cuma kaget yang jahat-jahat ini. Dia berpikir kenapa Jakarta kok banjirnya nggak lama gitu loh. Saya sudah ngomong berkali-kali. Jakarta itu nggak bahkan banjir lebih dari 1 hari. Begitu hujan turun, kalau kebetulan ada rob lagi pasang, tunggu rob 7 jam turun, selesai genangan itu. Kecuali orang memang sengaja nyumbatin. Nah, kalau dia genangan bawah, tinggal kirim rumah pompa. Nggak ada alasan. Jakarta ada 13 sungai utama, ada 1086 saluran penghubung. Dan saluran penghubung ini ditutupin, hampir semua tertutup. Oleh bangunan liar, oleh sampah, macam-macam. Nah, dulu diswastakan yang kerja, triliunan tiap tahun. Sekarang kami ambil alih sendiri, beli alat berat sendiri, bok karpet sendiri, truk sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat truk-truk sampah kami,
truk PU kami, wah keren-keren semua, bagus-bagus semua. Bahkan di kelurahan itu pakai pickup Hilux semua. Kita nggak ada lagi main yang jelek. Dan kontrak servis dengan ATPM. Jadi semua kita kerjakan, nggak bisa main sepapat juga. Kita pasang GPS juga. Masih ada yang main lah, karena memang perumahan kadang-kadang memang suka nyogok kita. Kita bayar RW-nya mahal, kalau lagi mau tegur Pak Yusri. Kita bayar DPM, bayar sampah mahal. Yang ngambil sampah tuh truk sampah kita, teman. Terus minta yang paling bagus lagi, jangan bocor dong, rumah PM masa bocor. Terus disogok tuh sopirnya, saya udah kasih uang. Makanya sopir truk sampah kami ada yang punya istri 3. Bukan ajar kan? Kalah Pak Kapolda, ini gak usah kalah uang, kalah nyali. Ini kalah nyali aja. Ini nyali. Wah ini masalah ini. Enggak mungkin. Saya udah tahu kok, beda kok. Kalau udah ada yang PSD, ini namanya ada otak, ada otot, ada nyali. Kalau saya otak saya masih pas-pas aja. Ya otot juga lumayan pas-pas lah. Nyali saya juga sebenarnya nggak ada. Nyalinya tuh di Pak Kapolda. Kita ini kan istiqomah Bu, jangan takut Bu. Saya nggak bawa. Ikatan suami takut istri kalau di rumah saja. Nah ini terakhir, karena saya mau latihan stand up comedy gitu ya. Saya cuma minta Pak Kapolda kalau ada acara-acara menjelang pilkada tahun depan, jangan bikin acara bersama. Karena nanti Pak Kapolda dipanggil Panwaslu nanti. Kalau kampanye bahaya ini. Ini cerita, ibu-ibu, saya cerita karena saya nggak bawa ibu. Maksud saya ini hati-hati. Ini cerita di Tiongkok kuno dulu. Ada petani yang punya keledai, masih bajak. Satu hari kejadian lah, istrinya disepak mati oleh si keledai. Orang Tiongkok kan kuburnya lama kan, orang turunan Cina kan. Ya datanglah ibu-ibu ngelayat, terus ngangguk-ngangguk, ngomong, terus datang bapak-bapak, terus si petani geleng-geleng. Nah habis sampai penguburan, si anak-anaknya bingung, Pak, emangnya tante-tante itu ngomong apa, ayi-ayi itu ngomong apa? Saya bapak ngangguk-ngangguk enggak, dia bilang ikhlaskan, ini memang sudah takdir. Mamamu meninggal, dia ya. Terus yang bapak-bapak ngomong apa, yang om-om itu? Mereka bilang begini, keledainya mau dijual nggak? Jadi rata-rata pengen beli keledai mau nyepak bininya. Nah, ini tahu siapa ini? Pak Kapolda, yang lain jangan macam-macam ya. Karena saya lagi membiarkan keledai di Belitung. Kita punya sepasang keledai Pak, dari Kuwait dikirim. Namanya Dul dan Fitri. Nah saya ngarap dia bisa beranak itu. Mungkin laku dijual itu keledai. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta. Sangat luar biasa pada pagi hari ini, kebahagiaan bersama kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya peresmian Gedung Markas Satuan Patroli Daerah dan peresmian kapal patroli kelas C3 Ditpol Air Polda Metro Jaya, Kantor Subsektor Kopi Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat, dan penandatanganan rencana pembangunan secara simbolis Polsek Metro Penjaringan, Polsek Cilincing, Polres Metro Jakarta Utara. Untuk itu kami mohon berkenan dengan hormat kepada Bapak Gubernur. Bapak ucap syukur dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pos semuanya. Pokoknya layar ini berbuka, itu yang tertulis, itu yang tertulis. Iya. 1, 2, 3. dengan sirine berkumandang peresmian Kantor Staf Roda Ditpol Air Polda Metro Jaya, Pos Subsektor Kopi Polsek Tambora, dan sebagainya telah dilaksanakan. Selanjutnya kami persilakan untuk menandatangani. Kita siapin, Pak. Persilakan dengan hormat Bapak Kapolda Metro Jaya yang utama. PT Satu lagi. Ya, kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Ini cilincing.
Ini kok yang ngatur kok polisi A, gimana? Memang mau naik bintang. Jago dia. Kita diatur, Pak. Siapin semua, Pak. Pertama kali dalam sejarah polisi air yang ngatur polsek. Bukan bola air ya, kita nih otaknya. Hijau. Bangunannya lama kita gitu. Sama dengan beresin yang harus kan? April kita akan jadi lagi deh. Sebenarnya sekarang saya punya 650 rusun, yang 24 buat bujangan. Keluarga kecil juga boleh masuk, ada 650 loh di rawa bebek. Oh iya. Kita punya 600 bebek. Yang melahirkan pulau itu Pak Ijen, Matamare sesuatu. 24 gak jelas. 17 lantai. Selamanya ini. Bagus ya ini. Kita saksikan telah diresmikan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Kapolda 4 kantor yang akan dibangun secara bersamaan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Iya, yang ini udah jadi. Oh iya, Sama Tambora, yang ini sekarang di sini, Pak. Ya, ini Tambora. Dengan dukungan Iya, betul. Agung Podomorole, Lama kita bongkar tentu lagi, Pak. saja Jangan pembangunan sampai ini kita bongkar berjalan lagi. Iya, dengan cepat, iya. tepat waktu, dan sangat berguna bagi seluruh anggota kepolisian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentu saja pengguntingan pita ini oleh Ibu Tito Karnavian pada pagi hari ini yang merupakan kebahagiaan bagi kita. Mama. Ya, semoga gedung kantor yang baru berkah untuk kita semua dan masyarakat di sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, dengan terjadinya kita maka dengan resmi gedung Ditpolair Polda Metro Jaya dapat digunakan dan dibuka. Kami persilakan Ibu bisa dibuka. Ya, kami persilakan untuk Bapak dan Ibu meninjau sejenak gedung yang baru saja dibangun dalam waktu 3 bulan yang sangat luar biasa pada kita semua dengan tugas-tugas negara anggota kepolisian. Ya, itu enamnya kecil gitu, bener nih. Oke, Pak. Ditagi sama Pak Marudi. Udah? Kantor Ditpolair. Kami mohon berkenan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memecahkan kendi tanda diresmikannya kapal patroli jenis C3 ini. Dan Bapak Gubernur nanti kami mohon berkenan untuk menggunting pita tanda. Sudah, rekan-rekan media sudah. Ibu kita tunggu sama-sama 1, 2, 3. Ya, terima kasih Ibu. Tanda sudah diresmikan kapal C3. Dan selanjutnya pengguntingan balon. Ada hadiahnya, ada hadiahnya. Hadiahnya dari Bapak Kapolda. Ya, Bapak Gubernur ngomong Al-Rahmat Gerakan Mami. Ya, dilakukan kita ya. Terima kasih ya untuk Gubernur DKI Jakarta. Aki-aki ngapain itu? Sini aja Pak. Yang latar belakangnya. Musik. Jongkok. Mana? Buat patroli pinggir pantai. Patroli pantai, dia nggak bisa ke tengah ya. Karena C3, kelas C3 itu relatif kecil, dia untuk patroli di pinggir pantai, kemudian di sungai, di waduk bisa. Jadi kalau ada kejadian-kejadian
di pinggir pantai, di Ancol misalnya hari Minggu, hari Sabtu, pada saat masyarakat berlibur, berenang di sana. Nah ini untuk kepentingan patroli SAR dan lain-lain. Kalau kapal yang terlalu besar nggak bisa mendarat mereka, karena dangkal ya. Ini untuk perairan yang dangkal gitu. Bukan CSR. Jadi kan kita kan ada kewajiban yang saya katakan kewajiban pengembang pulau reklamasi. Itu yang saya tambahkan ada poin kewajiban tambahan. Nah kewajiban tambahan ini bisa infrastruktur, bisa bangunan, bisa apa saja. Nanti begitu dia udah jadi, lalu kita hitung pakai appraiser berapa nilainya. Langsung ini dibukukan sebagai kewajiban yang sudah mereka lunasi. Nah jadi sekarang di DKI ini kita bisa cepat, sama kayak misalnya kita bangun 8 blok ini. 8 blok rusun waktu zamannya Pak Jokowi. Kalau enggak kapan mana keburu. Nah waktu kami masuk, kami sadar mau pindahin orang gitu banyak dari Waduk Pluit. Kalau pemerintah mau DED lagi, biayanya mahal, lambat lagi. Nah kita temukan ini konsep kewajiban tambahan. Kalau CSR kasihan pengembang dong, minta melulu CSR kan. Jadi ini uang kita, cuma uang kewajiban yang tidak di dalam tata negara kita. Uang kewajiban ini juga nggak bisa masuk ke dalam APBD. Jadi bisa contoh ada KLB, koefisien luas bangunan. Itu nggak boleh kelebihan duit kan kayak jual tanah. Gitu ya, misalnya KLB itu tanah pengembang 1 hektar. KLB-nya koefisien luas bangunan 3. Dia minta 5, berarti naik 2. Naik 2 itu sama aja dia kayak dapat tanah tambahan 2 hektar. Nah 2 hektar kan dia beli tanah sama Pemda sebetulnya, secara logika. Nah yang 2 hektar ini nggak bisa jual tanah kita, tapi fakta kan dia nambah. Nah itu yang kita namakan kewajiban tambahan dari di situ. Dia bayarnya dalam bentuk bangunan. Misal contoh Semanggi, mungkin Aprilnya akan groundbreaking 500 miliar lebih supaya Semanggi bisa dari MT Haryono langsung ke Bundaran HI, yang dari Grogol bisa langsung ke Bayoran Baru. Jadi nggak mesti muter di dalam. 500 miliar dari mana? Itu dari properti Mori, Jepang. Dia akan membangun gedung tinggi di Bendungan Hilir di samping BRI situ. Dia mau minta naik tinggi, boleh, tinggi aja saya bilang. Tapi kamu beli tanah sama kita ya. Beli tanahnya tanah virtual gitu kan, tanah bayangan. Nah uangnya kan nggak boleh kita ambil. Nah saya buat aturan ketemu dalam bentuk barang. Ini barangnya jadi kita hitung, itu hitung-hitungannya. Saya nggak tahu, nanti mesti appraiser yang nilai. Nah memang ada masalah, misalnya waktu appraiser dinilai, tahu-taunya pengembang dinilai lebih kecil daripada yang dihabisin, dia rugi. Tapi secara prinsip nggak mungkin lebih kecil, karena bangunan kan naik terus. Ya pasti dia akan nilainya lebih mahal biasanya. Kalau untuk tambahan ini Pak, kewajiban tambahan itu yang hitung itu termasuk yang mana nih Pak? Semua penjara tadi ini semua yang kita mau bangun ini semua kewajiban tambahan. Termasuk nanti kita ada juga beberapa yang butuh waktu masih bisa kita tolerir waktunya, kita bangun APBD. Misalnya nanti kita mau bangun di apa tuh kandang babi Pak ya? Ya, di Jakarta Pesik Barat itu 5 hektar tanah polisi, kita akan bangunkan apartemen. Jadi kita betul-betul konsepnya nanti TNI Polri itu harus tinggal di keluarganya, harus bersama. Kalau nggak kasihan mereka bolak-balik pulang tugas sampai malam. Apalagi ibu kota kan, misalnya kayak polisi kayak Brimob tadi. Kalau Brimob, Polres Pusat demo melulu di istana. Bisa bayangin nggak polisi nggak pulang-pulang, tinggal di kantor yang sempit, keluarga mau mandi, tapi kok kamu pulang di rumah keluarga kan beda. Ada ketemu anak istri kan suasananya beda. Nah, apanya? Oh enggak, buat masyarakat juga. Kan kita bangun banyak. Tahun ini kita bangun 20.188 unit. Jadi kalau dihitung tower itu 16 tower, bukan 16 tower, 16 lantai, 57 tower, dan 35 blok. Lo tanya sama pengembang. Pengembang pun kalah sama kita di Jakarta bangun. Saya tahun depan mau bangun 50.000 unit. Kita kejar terus. Nah, supaya semua ruang terbuka hijau Jakarta, saya akan lakukan penertiban terus. Jadi nggak ada toleransi, siapapun yang dudukin tanah di ruang terbuka hijau, kami akan tertibkan habis. Karena ruang terbuka hijau Jakarta kalau kita tertibkan, kita kan dapat
30% loh dari penertiban. Kita tambah beli lagi 33%, melebihi 10% dari target undang-undang. Jakarta berubah. Kalau kamu bayangkan, sekarang hanya di 9% lebih. Tiba-tiba hijaunya tuh 33%. Wah, Jakarta berubah. Kalijodo besok gimana Pak? Kalijodo ya, kami akan terus SP3. Kalau dia tidak bongkar sendiri, kami akan bongkar penertiban dilakukan oleh Satpol PP dan tentu penataan kota ya, dengan pelanggaran. Tentu di backup oleh polisi dan TNI. Berarti besok tetap keluar? Oh tetap. Pak sampai H-3 ini Pak, sudah berapa kakak yang pindah ke Rusun? Udah banyak, udah hampir kosong. Udah 100 atau 200-an itu saya. 100 lebih. 183 udah. Nanti penertibannya sifatnya tertutup dari soal itu atau gimana Pak? Kalau penertiban kan nggak perlu orang dalam cuma alat berat saja kan. Tapi yang paling penting kita nggak mau banyak penonton bikin macet tol. Itu kan pas jalan layang. Orang mau ke bandara, makanya kita minta nanti Polantas, Dishub untuk ngatur. Kita nggak pengen orang mau nonton bikin macet. Jadi semua nonton memang tontonan, ya kan? Tadi ada sempat dimatikan juga Pak listrik itu. Aduh, tanyanya kok meleset lagi kamu. Pak, tadi kan dibilang tadi listrik suruh dimatikan juga. Itu tujuannya untuk apa Pak? Listrik Kan memang pelanggaran. Takut konslet kan? Korslet nanti. Takut konslet, kesrum, alat berat kan bahaya. Kalau alat berat nyentuh kabel, sobek, masa mati operator gara-gara listrik. Pak, warga yang bertahan katanya mau pulang kampung tapi nggak dapet tiket, jadi masih bertahan. Oh, kita urusin tentang tiket, semua kita kasih, tinggal lapor aja. Mau tiket apa? First class, eksekutif, deluxe, bilang aja. Santai aja itu. Kan ada posko pendaftaran di sana sudah ada. Tinggal mendaftarkan saja sebetulnya. Siapa? Justru itu, makanya saya punya konsep rusun yang dibangun DKI tidak boleh rusunami. Karena dia akan jual. Jadi Jakarta tidak ada rusun milik. Yang ada rusun yang kami subsidi sebetulnya. Dia hanya membayar biaya pemeliharaan. Yang pindahan kayak gini cuma 5.000 loh sehari. Dia 5.000 berarti 150.000 per bulan. Tapi langsung dapat naik bus gratis sekeluarga. Bisa nggak 150.000 naik bus sekeluarga? Nggak bisa. Mau naik bus manapun nggak bisa. Terus anaknya dapat KJP. Kalau kamu punya 3 anak SMA, sekolah di swasta dapat 800.000 sebulan, 2,4 juta kamu dapat. Bayangin 150.000 itu cuma menunjukkan disiplinnya kamu. Pintu engsel rusak kami yang urusin. Terus kalau mau usaha, mau nanam cocok tanam hortikultura, kami kasih bibit, pupuk, obat. Kami bantuin. Terus kamu pengen usaha, masak-memasak, pengen gerobak, jualan di mana? Kami sediain gerobak. Kalau kamu bayar disiplin 5.000, itu kan cuma lihat niat hati kamu, jujur nggak? Kalau dia niat bayarnya bagus, kami kasih kredit 5-10 juta, bunga 1%. Nah dengan seperti itu, terus anaknya kalau lulus SMA, bisa masuk perguruan tinggi negeri. Kami menyediakan 18 juta setahun kepada si anak ini. Jadi nggak ada lagi alasan orang miskin tidak maju di Jakarta. Terus kami sediakan apa lagi? Nggak pernah kamu pikir 1.250 orang di rusun, 1 dokter, 1 bidan, 1 perawat urusin kamu. Saya mau lahirin anak, ibumu, istrimu hamil. Jadi inilah yang saya namakan inkubator. Ini yang saya katakan Jakarta harus punya bila perlu 300.000 unit rumah susun sebagai inkubator, tempat usaha. Kalau dulu, kalau saya mau uruk 10 hektar nih, kasih ke swasta. Pantai Mutiara minta sama saya untuk uruk 10 hektar. Saya tolak. Ngapain kamu uruk? Saya bikin tanggul, saya nguruk 10 hektar. Saya mau bikin mall versi rakyat, pasar rakyat. Bahwa ada ikan, bisa tempat wisata juga. Ada tempat ikan. Terus di atasnya bisa PKL jualan. 2 tingkat, kuliner. Orang kan jalan-jalan loh, udah kayak Green Bay. Nah, atasnya tetap rusun. Dan rusun yang kami bangun sekarang ukurannya 36, bukan 30 lagi. 36 meter persegi. Jadi saya kira udah sangat manusiawi yang kita lakukan saat ini. Jadi nggak ada alasan. Jadi saya memindahkan orang ke tempat yang lebih baik. Jadi bukan menyengsarakan dia. Yang marah siapa? Ya kalau kamu punya 20 kos-kosan ya susah saya. Kalau kamu punya kafe kayak Agis ya susah saya. Ya susah.
setelah Kalijodo wilayah mana lagi nih Pak? Ya semua wilayah kamu bilang aja lah, biar saya punya inspirasi. Kamu bilang aja. Ngomong-ngomong soal Rusunawa ini Pak, ada kekhawatiran warga dengan status Rusunawa ini kedepannya ketika gubernurnya misalnya bukan lagi Bapak, mereka bisa saja diusir. Makanya pilih gua lagi kok gitu ya. Udah jawabannya simpel. Nah, itu saya kasih tahu kenapa kami minta semua yang tinggal di rumah susun itu ganti KTP alamat rusun. Yang pindah di rusun banyak nggak suka sama saya. Yang terima KJP banyak nggak suka sama saya. Karena KJP dulu boleh tarik kontak. Nah saya sebagai kata Pak Kapolda, gubernur kayak orang tua. Saya tidak ingin anak-anak ini rusak mentalnya. Kalau saya mau jahat sebagai politisi, kamu makan itu duit 2,7 triliun. Mana ada calon bisa nyaingin saya 2,7 triliun boleh belanja tarik uang kontan. Makanya saya bilang nggak boleh. Makanya pada nuntut saya kan marah-marah sama saya. Tapi saya ingin ini akhlak ngajarin mereka kalau miskin kamu mesti belajar sesuatu debit. Nah sama juga di rusun kamu harus belajar dong bayar yang betul. Jadi nggak ada alasan sama sekali. Kami cuma kesulitan sekarang membangun rusun itu nggak ketemu kontraktor Aladin yang satu malam jadi. Nah kita butuh waktu bertahap, butuh lahan. Makanya kami pengen kerjasama dengan TNI Polri. TNI Polri satu pihak diuntungkan, tinggal satu tempat. Satu pihak saya diuntungkan. Apa saya diuntungkan? TNI Polri kagak nyewa rumah di luar sebetulnya. Kalau dia nggak nyewa rumah di luar, berarti di luar itu masyarakat bisa dapatkan kesempatan lebih banyak. Nah, jadi konsep ini yang kita terapkan dari awal, bahwa rumah susun ini adalah inkubator. Anak-anak sekolah usaha inkubator. Jadi itu sebetulnya. Tahun ini kita groundbreaking. Mungkin April saya kira kalau keburu juga, termasuk Cilincing. Jadi saya nggak mau dengar lagi Cilincing kena rob. Cilincing sampai Tanjung Priok 2,8 itu malah saya minta 20 meter lebarnya supaya bisa 2 jalur mobil. Jadi ada jalur mobil alternatif dari laut. Tapi kalau ini nggak bisa, ini hanya 5 meter. Jadi hanya untuk inspeksi dan dengan ada pos pola air di sini, kita dengan patroli bisa kontrol semua. Dan nanti kita juga akan bangun lagi tanggul yang di tol yang barat. Itu kita akan bangun tanggulnya kira-kira sama, mungkin 20 meter juga kalau bisa lebarnya. Kita akan hampir 4 km atau 5 km. Nanti kita juga akan bangun lagi yang pasar ikan di sini 1,8 km juga sampai pasar ikan. Sehingga nggak ada lagi alasan kalau robnya tinggi, pompa nggak bisa kerja. Ya kan nggak bisa kerja dong kalau waduk sama lautnya sejajar ya percuma, tenggelam Jakarta. Itu ya cukup. Masih. Ada apa? Pak, ini Pak, teman Ahok mengatakan gini Pak, belajar dari pengalaman yang lalu, Bapak tuh lebih mudah mengambil keputusan dengan bebas ketika tidak berpartai. Saya udah putuskan kalau teman Ahok bisa dapat 1 juta, saya akan calon independen. Partai itu mendukung. Partai-partai mendukung, kan udah Nasdem sudah, Hanura Seralisan sudah. Nanti kan mungkin bisa PAN, bisa PKB. Nah PDIP kan udah pasti karena dia besar, kan wakilnya PDIP. Nah saya harap juga PDIP juga mendukung. Nah yang paling repot kalau PDIP mau mengusung. Nah teman Ahok kan nggak gampang loh ngisi formulir 1 juta orang itu. Saya juga dulu pikir seperti Pak Tito juga, saya pikir ngomong aja 1 juta, ngumpul 10.000 ya capek, nah pakai 1 juta kan, ternyata mereka kerja. Dan lebih hebat lagi tuh, kagak keluar duit nih. Ya memang nama juga Ahok, anak hoki ya nggak? Terima kasih.